Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi bersama saya teman-teman semuanya. Masih semangat belajar ya. Selain semangat belajar, semoga teman-teman semua tetap sehat selalu, bahagia, dan juga berjuang senantiasa dengan antusias untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Nah, sesi terakhir kita ketemu adalah kita bicara tentang etika kepribadian dan karakter. Masih ingat temanya kan? Dan isinya juga? Iya, oke. Kalau kita bicara etika kepribadian dan khususnya karakter, memang tidak akan ada habisnya ya, karena ini sesuatu yang dalam. Jadi banyak sekali yang perlu kita kupas agar memang pada akhirnya kita bisa melihatnya dengan lebih jelas lagi, karena begitu abstrak ya. Nah, ada juga istilah yang juga saya sampaikan bahwa etika karakter disebut dengan kehebatan, ayo, primer atau sekunder? Yes, primer. Kenapa? Karena ini adalah merupakan pondasi. Dan selanjutnya etika kepribadian kita sebut dengan yang sekunder atau kehebatan sekunder. Nah, kali ini teman-teman kita masih membahas tentang kehebatan primer dan sekunder. Tema kali ini ya, karena ini merupakan lanjutan daripada etika kepribadian dan karakter. Nah, mengapa sih sekali lagi yang karakter disebut kehebatan primer dan etika kepribadian disebut sekunder? Jelas sekali dari penamaannya kita sudah sangat bisa menempatkan bagaimana secara prioritas kita tempatkan yang primer ada menjadi yang utama, yang untuk kita fokuskan, kita kembangkan, kita bangun, kita perbaiki, kita perkuat gitu ya, karena merupakan akar. Nah, selanjutnya yang sekunder adalah merupakan yang berikutnya, prioritas yang kedua setelah kehebatan primer. Mengapa demikian? Karena ini merupakan hasil ya, merupakan dampak dari akar yang sudah kita buat sehat. Sehingga setelah itu akan munculkan apa teman-teman? Batang, daun, dan hasilnya adalah buah. Hasil itu muncul karena apa? Karena akar yang telah kita sehatkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin belajar secara praktek atau secara implementasi itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau kita bicara negara kita sendiri, Indonesia, saat ini adalah saat-saat yang paling tepat untuk Anda semua generasi muda mempelajari karakter. Ya, saya yakin Allah Maha Besar, Maha memiliki skenario kenapa Indonesia tiba-tiba muncul dengan begitu banyak kasus-kasus, khususnya kasus dimulai dari 9 tahun lalu begitu ya sampai dengan pemilu akhir-akhir ini memunculkan banyak kasus-kasus, kasus tentang etika, kasus tentang moral, ya kasus tentang ya sekitar politisi kita, pejabat-pejabat kita yang ada di pemerintahan. Teman-teman bisa belajar ya bagaimana sih sebenarnya implementasi daripada karakter itu sendiri. Bagaimana sih perwujudan daripada karakter itu sendiri? Bagaimana sih perwujudan dari etika kepribadian ya. Kenapa karakter dinamakan sebagai sekumpulan ya sifat-sifat ya yang bisa menunjukkan kebaikan, kebajikan dan juga kedewasaan daripada moral yang dimiliki oleh seseorang. Nah, teman-teman bisa melihat ya dari kasus-kasus itu apakah orang-orang yang dibahas di dalam konten-konten YouTube adalah mereka yang memiliki kebaikan? Apakah mereka memiliki kebajikan? Apakah mereka memiliki kedewasaan moral? Nah, itu teman-teman bisa menilai sendiri tanpa saya tuntun ada di sini, tanpa kita bahas secara detail ya teman-teman semuanya. Mungkin kalau membahas secara detail teman-teman bisa mendapatkan dari konten-konten YouTube yang lain. Misalnya pembahasan dari Her Subenopoin. Anda juga bisa mengakses off the record dari FNN. Anda juga kalau suka dengan stylenya Rocky Gerung, saya juga rekomendasikan. Ada juga Refli Harun. Anda bisa akses juga Abraham Samad ya, atau juga Saifullah Fatah itu Keep Talking kalau tidak salah ya. Ada banyak lagi yang teman-teman sebenarnya bisa pelajari kalau teman-teman ingin tahu tentang karakter dan tentang etika kepribadian, karena disinilah ada kasus-kasus yang langsung bisa kita apa ya kita pahami tentang bagaimana karakter itu pada akhirnya
memunculkan perilaku-perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari, memunculkan sikap-sikap, memunculkan watak ya dari diri seseorang ya, sifat-sifat mereka, bagaimana mereka mengambil keputusan, apakah mereka mengambil keputusan dengan kebajikan atau sebaliknya, apakah mereka mengambil keputusan dengan etika, apakah mereka mengambil keputusan dengan kedewasaan moral ya. Nah, itu teman-teman bisa mempelajari karena saya yakin teman-teman semua sekarang ada di level sebagai karyawan ya, artinya sudah sikap profesionalisme itu dibutuhkan, dan saya sangat yakin sekali bahwa karakter sangat dibutuhkan ketika kita ada dimanapun, apalagi kita di lingkungan pekerjaan ya teman-teman, karena lingkungan pekerjaan ini sudah memberikan kita akses untuk kita mendapatkan imbalan daripada apa yang kita kerjakan, sehingga kita menjadi orang yang berkarakter. Salah satu cirinya adalah orang yang bertanggung jawab ya. Sekali lagi bertanggung jawab tidak hanya kepada diri sendiri tetapi lebih terhadap lingkungan, kepada tim ya, kepada perusahaan, kepada orang-orang yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Sama juga pejabat yang telah dipilih oleh rakyat, ya memang seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat, yang rakyat sudah sangat disiplin untuk membayar pajak. Jadi bagaimana uang rakyat dapat terkelola dengan baik, itu merupakan salah satu bentuk daripada tanggung jawab itu sendiri. Nah, ada sebuah pernyataan yang sangat, ya, bagi saya agak-agak nonjok juga ya. Apa ini? Dari Emerson dalam bukunya, kalau saya sih ada halaman 37 ya teman-teman. Gak tahu kalau buku teman-teman. Siapa diri Anda sebenarnya terdengar begitu keras di telinga saya sehingga saya tidak dapat mendengar apa yang Anda ucapkan. Apa maksudnya ini teman-teman semuanya? Maksudnya adalah karakter itu pada akhirnya akan tampak. Walaupun orang lain menutupi dengan bahasa-bahasa yang manis, dengan perilaku-perilaku yang tampak, tunduk, nunduk ya, orang Jawa yang sangat sering bagaimana nunduk-nunduk, tanda sopan kepada orang lain. Tetapi pada akhirnya karakter mereka yang asli akan tampak. Karena apa? Itu sudah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa ditutupi pada akhirnya. Ya, jadi teman-teman semua, karakter tidak bisa dilihat hanya dari etika kepribadian, apa yang tampak di depan mata kita, tetapi di balik itu ada sesuatu yang dalam. Seperti itu. Ada satu lagi dari pesannya William Jones Jordan, bahwa ke dalam tangan setiap individu diberikan kekuasaan yang mengagumkan untuk berbuat baik atau jahat. Ya, itu dulu. Satu kalimat pertama. Sekali lagi, Jones Jordan mengatakan ke dalam tangan setiap individu diberikan kekuasaan yang mengagumkan untuk berbuat baik atau jahat. Oke, jadi artinya Jones Jordan mengatakan di sini Tuhan sudah memberikan pilihan kepada kita, teman-teman. Mau kita jadi jahat pun boleh, mau jadi baik tentu sebuah pilihan yang sangat baik. Jadi ke tangan kita sudah diberikan dua pilihan. Anda mau ambil yang kanan, yang baik, atau yang kiri. Nah, itu adalah benar-benar menjadi kehendak bebas Anda. Terserah ya. Jadi pilihan ada di tangan kita sendiri. Dilanjutkan kalimatnya bahwa pengaruh diam yang tak disadari dan tak terlihat dalam kehidupan setiap orang. Ini benar-benar merupakan pancaran konstan dari siapa orang itu sebenarnya, bukan sosok manusia yang berpura-pura. Nah, ini akhirnya menggambarkan karakter lagi, bahwa pada akhirnya orang itu tidak bisa menutupi karakternya, walaupun mereka berusaha ya, mungkin dengan diam, dengan berkata-kata ya, dengan berkata-kata yang tidak sesuai dengan karakternya ya. Awal-awal mungkin orang-orang akan percaya, tetapi tentu pada akhirnya karakter itu akan muncul tanpa orang tersebut sadari dan orang lain pada akhirnya melihatnya. Ya teman-teman, sekali lagi bahwa kalau kita ingin sukses, tentu yang pertama kita bangun adalah karakternya. Baru selanjutnya kita boleh berlatih atau belajar tentang keterampilan, teknik-teknik ya, tetapi tentu tidak untuk memanipulasi orang lain, tentu adalah untuk memperhalus dari karakter yang kita miliki. Ya, selamat belajar, selamat berlatih, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.